Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Mengucap syukur kita sudah diperjumpakan kembali dengan akhir pekan. Maka memulai akhir pekan ini mari kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita membaca kitab Kejadian pasal 22. Setelah semua peristiwa itu Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya, yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil 2 hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran. Lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, ketika Abraham melayangkan pandangnya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu." Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak pada Abraham, ayahnya, "Ayahku?" Sahut Abraham, "Ya anakku." Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran?" Jawab Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya. Sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham, firman-Nya, "Aku bersumpah demi diriku," demikianlah firman Tuhan, "karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya kepadaku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian Abraham kembali kepada kedua hambanya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Lalu Abraham tinggal di Beersheba. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, Milka juga telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu, Uz dan anak sulung dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram. Juga Keset, Hazo, Pildas, Yitlaf, dan Betuel. Betuel mempunyai anak Ribka. Ke-8 orang ini dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Gundik Nahor, yang namanya Reuma, juga melahirkan Tebah, Gaham, Tahas, dan Maaka. Ujian atas ketaatan. Abraham sudah menerima janji Allah bahwa ia akan memiliki keturunan. Ishak sudah lahir bagi Abraham. Tentu itu menjadi penguat akan iman Abraham kepada Allah. Namun, Allah berfirman agar Ishak dikurbankan. Lalu bagaimana sikap Abraham? Ia mengerjakan firman Allah tanpa bertanya-tanya, bahkan tanpa protes kepada Allah. Ia membawa Ishak, 2 hamba,
dan segala perlengkapan korban bakaran ke Gunung Moria. Langkah Abraham tidak tampak goyah, dan ia mengerjakan tepat seperti firman Allah. Sampai akhirnya Allah mendapati ketaatan Abraham itu dan menggantikan Ishak dengan seekor domba jantan. Maka Abraham diberkati sekali lagi dengan janji ilahi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, jika kita di posisi Abraham, tentu tidaklah mudah. Namun bagaimana Abraham bisa berbuat setaat itu kepada Allah? Maka mari kita belajar dari Abraham. Ishak adalah bukti penggenapan janji Allah. Jika Allah sudah menunjukkan bukti atas janjinya, maka Allah tidak akan berubah setia terhadap umatnya selama kita setia kepadanya. Dan bagaimana kita terus bisa setia dalam ketaatan kita kepada Allah? Kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita punya dan kita nikmati sampai hari ini datangnya dari Allah. Ia berjanji menyertai, Ia berjanji memelihara, dan janjinya terbukti lewat apa yang kita punya dan nikmati sampai detik ini. Maka Ia juga berhak memberi dan mengambil apa yang ada pada kita. Justru yang terpenting adalah hati kita yang hanya bergantung pada janji Allah dan tidak terikat pada segala sesuatu selain daripada Allah sendiri. Mari hiduplah setia kepada Allah dengan cara menggantungkan hidup dalam janji yang terus digenapi, dan janganlah hati kita terikat pada apapun di dunia ini selain daripada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami diingatkan bahwa untuk segala sesuatu yang kami punya dan kami nikmati sampai hari ini, sesungguhnya itu adalah bukti penggenapan janji pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Maka kiranya kami terus belajar untuk justru menggantungkan hidup kami dengan setia kepada Tuhan. Dan ketika Engkau mengizinkan hal buruk menimpa kami, biarlah kami memandang itu sebagai momentum untuk menajamkan kesetiaan kami, ketaatan kami kepada Tuhan. Maka kami yakin ketika kami melewati itu semua, Tuhan semakin menjadi Allah yang terus membuktikan karya yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami ucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami ucap syukur untuk akhir pekan yang kembali Tuhan perjumpakan kepada kami. Maka memulai hari ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.